Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengantar pendidikan Pancasila. Ada 4 pokok bahasan pada materi pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Nah, sebelum kita menjelaskan keempat hal tersebut, terlebih dahulu kita perlu ketahui apa itu pendidikan Pancasila dan apa itu tujuan dari pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan potensi akademik, kepribadian, dan keahlian mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila itu sendiri dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama, perspektif historis, yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Jadi, Pancasila itu merupakan rumusan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang mengatur sistem pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Dan keempat, perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini Pancasila merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tujuan nasional, serta sikap dan perilaku warga negara. Dari perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan urgensi pendidikan Pancasila dapat dipahami dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional dengan pendekatan sumber daya manusia. Menurut pendekatan institusional, melihat bahwa pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia
melihat bahwa pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Pendidikan Pancasila dimaksud sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kedua pendekatan-pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, pendidikan Pancasila merupakan kewajiban akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan Pancasila merupakan hakikat, inti, dan hal yang pokok bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang harus memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pendidikan Pancasila merupakan tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa sebagai warga negara yang harus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Mulai dari sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan penting dalam perumusan dan pengamalan Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis ini juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan nasional, dan lain-lain. Sumber politik ini juga mencakup isu-isu politik yang relevan dengan kondisi dan kepentingan bangsa Indonesia seperti demokrasi, hak asasi manusia, korupsi, radikalisme, geopolitik, dan lain-lain. Sumber-sumber pendidikan Pancasila dari aspek historis, sosiologis, dan politik memiliki peranan penting dalam pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Sumber-sumber inilah yang memberikan kita wawasan, inspirasi, motivasi, tantangan,
dorongan dan tanggung jawab dalam memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Oleh karena itu, kita perlu menggali, mengkaji, dan mengaplikasikan sumber-sumber ini secara kritis, kreatif, dan inovatif agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan Pancasila serta penguatan karakter bangsa. Masuk di pokok pembahasan yang ketiga adalah membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek historis. Aspek ini berpandangan bahwa pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, pendidikan Pancasila diarahkan untuk meneguhkan nasionalisme dan anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan indoktrinasi politik. Pada masa reformasi, pendidikan Pancasila mengalami krisis akibat maraknya pluralisme, ideologi, dan nilai. Yang kedua, aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Materi pembelajaran PPKN meliputi 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai dasar ideologi negara, yang kedua, memahami hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, memahami sistem pemerintahan Indonesia, dan yang keempat, memahami peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek yang ketiga adalah aspek metodologis. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dramatis dan monologis. Namun, sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lainnya yang bersifat interaktif dan dialogis. Strategi pembelajaran PPKN juga mengutamakan pendekatan kontekstual, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, terdapat pula tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Tantangan pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama aspek ideologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi tersebut antara lain adalah liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Ideologi tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan etnis di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Yang kedua, aspek teknologi.
Pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pendidikan Pancasila. Dampak positifnya adalah memudahkan akses, distribusi, dan interaksi dalam proses pembelajaran Pancasila. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan fenomena hoax, hate speech, cyberbullying, pornografi, dan radikalisasi online yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah aspek generasional. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik Pancasila. Generasi muda saat ini adalah generasi digital yang lahir dan tumbuh di era internet dan media sosial. Generasi digital memiliki kecenderungan untuk lebih individualisme, pragmatis, konsumtif, hedonis, dan apatis terhadap nilai-nilai Pancasila. Generasi digital juga memiliki gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih suka belajar dengan cara visual, audio, kinestetik. Pokok pembahasan yang terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dengan adanya esensi pendidikan Pancasila ini dapat membentuk karakter, dapat mengenal ideologi negara, dan dapat memberikan penghargaan terhadap keberagaman. Sedangkan dengan adanya urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan ini dapat memberikan penguatan jati diri bangsa, dapat mencegah ekstremisme dan radikalisme, dan membangun sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.